Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami sebesar-besarnya kepada Bapak dosen kami, Pak Ivan, selaku dosen mata kuliah audit informasi teknologi yang sudah memberi bimbingan dan memberikan arahan selama proses penyusunan tugas ini. Sebelum pada pembahasan dari tugas kami, izinkan perkenalkan. Nama saya Delagi Safira Sudrajat dan rekan-rekan saya boleh dari Ersita. Perkenalkan diri, nama saya Ersita Sisilia dengan NIM 5211221078. Selanjutnya boleh oleh Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Febrianti Vega dengan NIM 5211221072. Boleh dilanjutkan oleh Aida. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 5211221062. Dan terakhir ada Tasya. Boleh, perkenalkan, nama saya Tasya Nabila dengan NIM 5211221081. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai analisis dan mitigasi risiko teknologi informasi pada organisasi bisnis, studi kasus pada perusahaan manufaktur. Oke, untuk penjelasan pertama akan dilakukan oleh Nur Aida. Boleh Nur Aida untuk mulai? Yang pertama adalah latar belakang kasus. Sebuah perusahaan manufaktur menengah di Indonesia mengalami beberapa gangguan sistem teknologi atau TI dalam 6 bulan terakhir. Gangguan tersebut meliputi serangan ransomware, kegagalan sistem ERP, dan kebocoran data pelanggan. Kasus ini penting untuk dikaji dari sisi manajemen risiko karena menunjukkan betapa besar pengaruh insiden teknologi terhadap kelangsungan bisnis. Melalui pendekatan manajemen risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi ancaman lebih dini, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, menetapkan langkah mitigasi strategis agar insiden serupa tidak terulang, membangun ketahanan terhadap gangguan digital di masa depan. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama, operasional risk terjadi karena kegagalan sistem ERP yang mengganggu proses bisnis inti seperti closing bulanan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan laporan keuangan dan menurunkan efisiensi operasional. Yang kedua, security risk timbul akibat serangan ransomware yang mengunci data penjualan dan menghambat akses informasi penting. Risiko ini dapat menyebabkan kehilangan data, biaya pemulihan yang tinggi. Yang ketiga, compliance risk muncul karena kebocoran data pelanggan yang dapat melanggar peraturan perlindungan data pribadi seperti UU, PDP, dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Yang keempat, strategic risk terjadi akibat ketergantungan tinggi pada sistem TI tanpa rencana cadangan atau alternatif manual. Jika sistem gagal, maka strategi bisnis jangka panjang bisa terganggu. Yang terakhir ada reputational risk, terjadi akibat ketergantungan tinggi pada sistem TI tanpa rencana cadangan atau alternatif manual. Jika sistem gagal, maka strategi bisnis jangka panjang bisa terganggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurhaliza. Baik, selanjutnya di sini ada analisis resiko. Untuk resiko pertama ada serangan ransomware
di mana deskripsi resiko itu serangan ransomware menyebabkan data penjualan tidak dapat diakses selama 3 hari. Likelihood-nya sering, impact-nya besar, dan tingkat resikonya tinggi atau high. Argumen rasional dan contoh data sekunder. Menurut laporan BSSN 2024, serangan ransomware di Indonesia meningkat 37% dengan sasaran utama perusahaan manufaktur dan sektor keuangan. Yang kedua, akses data penjualan terhenti selama 3 hari, menghentikan aktivitas operasional dan cash flow. Potensi kerugian, downtime sistem, kehilangan data, dan reputasi perusahaan menurun. Yang kedua, ada risiko kegagalan sistem ERP saat closing. Deskripsi resiko, sistem ERP gagal saat proses closing bulan berjalan, menyebabkan keterlambatan laporan keuangan dan operasional. Likelihood-nya kadang-kadang, impact-nya biasa, dan untuk tingkat resikonya medium atau sedang. Argumen rasional dan contoh data sekunder. Yang pertama, sistem ERP merupakan sistem kritikal untuk proses laporan bulanan dan kontrol persediaan. Yang kedua, menurut IDC Indonesia 2023, 45% perusahaan manufaktur mengalami gangguan ERP minimal sekali dalam setahun karena error integrasi atau patch update. Lalu yang ketiga, dampaknya keterlambatan laporan keuangan, gangguan supply chain, namun masih dapat dipulihkan dengan backup manual. Resiko yang ketiga, kebocoran data pelanggan. Kebocoran data pelanggan yang memicu keluhan publik di media sosial dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Untuk likelihood-nya itu kadang-kadang impact-nya besar dan tingkat resikonya tinggi atau high. Untuk argumen rasional dan contoh data sekundernya, yang pertama, insiden kebocoran data menjadi salah satu isu dominan di Indonesia. BSSN Laporan Keamanan Siber 2024. Dampak reputasional tinggi karena memicu keluhan publik dan dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, potensi sanksi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela Gesafira. Baik, di sini ada risk matrix, di mana risiko pertama berwarna merah, di mana berwarna merah ini diartikan mempunyai risiko yang tinggi, dan risiko yang kedua memiliki warna kuning, berarti mengartikan di mana risiko ini masih medium atau sedang, dan risiko yang ketiga memiliki warna merah, di mana hasilnya merupakan risiko yang sangat tinggi, di mana untuk risiko pertama, serangan ransomware memiliki risiko yang tinggi, terletak pada kuadrat dengan likelihood-nya tinggi dan impact-nya pun tinggi, atau di sering dan juga besar. Artinya itu, risiko ini tuh sangat mungkin terjadi dan berdampak besar terhadap operasional perusahaan, seperti hilangnya akses data, penjualan, dan gangguan operasional. Perlu prioritas mitigasi tinggi, misalnya melalui peningkatan sistem keamanan siber, backup data rutin, dan pelatihan keamanan digital. Dan untuk risiko yang kedua, kegagalan sistem ERP saat closing itu memiliki risiko yang medium, di mana area likelihood serta impact-nya itu berada di daerah sedang. Nah, untuk risiko ini cukup sering terjadi, namun masih dapat dikendalikan melalui backup manual dan juga sistem ERP. Diperlakukan pemantauan dan peningkatan sistem teknologi informasi secara berkala untuk mencegah downtime saat proses laporan keuangan. Dan terakhir ada risiko yang ketiga, kebocoran data pelanggan itu memiliki risiko yang tinggi, di mana kuadrat likelihood-nya itu sedang dan impact itu sangat tinggi. Mengidentifikasikan bahwa walau tidak selalu sering terjadi, dampaknya signifikan terhadap reputasi dan kepatuhan hukum perusahaan. Nah, strategi perlu difokus itu pada penguatan kebijakan privasi data yang sensitif dan audit keamanan informasi. Nah, dari hasil riset, arti dari
risiko matrik itu seperti itu. Dan selanjutnya itu ada mengenai mitigasi risikonya, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ersita. Baik, selanjutnya ada strategi mitigasi. Berikut ada risikonya, pendekatan, strategi girly secure, sama standar. Yang pertama, risiko serangan ransomware. Dengan pendekatan reduction, ada strategi girly secure, yang dimana pertama, backup data harian ke server offline dan cloud. Lalu yang kedua, pelatihan cyber security untuk karyawan. Yang ketiga, instalasi antivirus dan firewall enterprise. Yang keempat, multi-factor authentication and endpoint protection. Dan yang terakhir ada patch and update system secara rutin. Lalu standarnya mengacu pada ISO 27005, yang dimana risk treatment for information security. Lalu resiko yang ketiga ada kegagalan ERP saat closing dengan pendekatan avoidance and reduction. Yang pertama strateginya ada scheduling sistem maintenance sebelum periode closing. Yang kedua ada penerapan failover and redundant server untuk ERP. Lalu yang ketiga ada UAT dan stress test sistem sebelum closing. Dan yang keempat ada disaster recovery plan dan simulasi recovery berkala. Dan yang terakhir ada monitoring sistem real time saat periode closing dengan standar mengacu pada standar NIST RMP, yaitu Risk Management Framework. Lalu resiko yang terakhir ada kebocoran data pelanggan. Resiko ini dengan pendekatan transfer dan reduction dengan menggunakan strategi enkripsi data pelanggan. Lalu yang kedua ada perjanjian NDA dan DPA, yaitu Data Processing Agreement dengan vendor. Yang ketiga ada penerapan role-based access control dan audit log. Yang keempat ada data loss prevention DLP system. Yang kelima ada kebijakan clean desk dan awareness training security dengan mengacu pada standar COBIT DSS 05 dan GDPR Principle, yaitu Secure System Security dan Data Protection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada bagian tahapan mitigasi, di mana slide ini tuh menjelaskan proses atau tahapan utama dalam manajemen risiko teknologi informasi. Prosesnya terdiri dari 4 tahap yang saling berhubungan dan bersifat berulang atau siklikal. Nah, tahap pertama itu adalah identifikasi risiko. Di sini perusahaan itu mengidentifikasikan semua potensi ancaman terhadap sistem teknologi informasi. Misalnya serangan siber, kegagalan sistem ERP, atau kebocoran data pelanggan. Nah, tujuannya itu supaya organisasi tahu risiko apa saja yang perlu diantisipasikan sejak awal. Nah, yang kedua yaitu ada analisis risiko. Nah, setelah risiko diidentifikasi, langkah kedua adalah menganalisis risiko. Nah, pada tahap ini, kami menilai seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya bagi bisnis. Nah, hasil analisis ini digunakan untuk menentukan risiko mana yang paling diprioritaskan, misalnya ransomware dan kebocoran data pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada mitigasi risiko. Nah, tahap ketiga ini adalah tahap penerapan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko, misalnya dengan pendekatan avoidance, reduction, transfer, atau acceptance. Contohnya melakukan backup data rutin, enkripsi data pelanggan, atau audit sistem ERP secara berkala. Kemudian ada terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, di sini perusahaan tuh memantau seberapa efektif langkah mitigasi yang sudah dijalankan melalui key risk indicator seperti jumlah serangan siber, waktu downtime, atau laporan kebocoran data. Jika ditemukan risiko baru, maka proses kembali ke tahap identifikasi.
Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko adalah proses yang berkelanjutan. Jadi, flowchart ini tuh menggambarkan bagaimana perusahaan tidak hanya bereaksi terhadap risiko, tapi juga secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, dan juga memantau ancaman teknologi informasi secara terus-menerus untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Tasya. Baik, di sini ada monitoring plan. Yang pertama, jenis risikonya ada serangan ransomware. Dengan indikator risiko kunci atau KRI, yang pertama ada jumlah percobaan akses tidak sah per bulan, yang keduanya frekuensi pembaruan sistem keamanan, dan yang ketiganya ada jumlah perangkat yang belum diperbarui atau unpack. Dengan metode pemantauan, yang pertama ada pemantauan harian melalui IDS dan firewall log. Yang kedua ada audit keamanan internal setiap bulan. Dengan frekuensi review setiap bulan dalam risk dan IT governance meeting. Penanggung jawabnya ada primary, Kepala Divisi IT Security, Supporting CEO, Tim Audit Internal, Risk Management Officer. Dan yang kedua, jenis resikonya ada waktu downtime ERV. Dengan indikatornya, yang pertama, total waktu downtime jam per bulan, rata-rata waktu pemulihan MTTR, yang ketiga, jumlah gangguan sistem berdampak operasional. Dengan metode pemantauan, yang pertama ada monitoring otomatis via ERP dashboard, yang kedua, pelaporan insiden TI melalui helpdesk dengan frekuensi review setiap bulan dalam operational risk review meeting. Penanggung jawabnya ada Kepala Divisi IT, Infrastruktur, dengan supportingnya ada manajer, operasional, risk management officer, Kepala Divisi Produksi. Jenis resiko yang ketiga yaitu kebocoran data pelanggan dengan indikator resiko kuncinya. Yang pertama, jumlah insiden data breach yang teridentifikasi. Yang keduanya, jumlah laporan anomali dari sistem DLP. Yang ketiganya, persentase karyawan mengikuti pelatihan keamanan data. Metode pemantauan, yang pertama, pengawasan real-time dengan DLP system. Yang kedua, audit kepatuhan terhadap data privasi polisi tiap bulan. Frekuensi review setiap bulan dalam data protection dan compliance meeting. Penanggung jawabnya ada Data Protection Officer atau DPO, supportingnya ada Kepala Divisi IT Security, HR Manager, Risk Management Officer. Maka dari itu, pentingnya monitoring plan. Monitoring plan atau keberlanjutan berfungsi untuk memastikan sistem pengendalian risiko selalu relevan dan efektif terhadap perubahan ancaman digital dan operasional. Dengan proses pemantauannya rutin dan adaptif, organisasi dapat yang pertama, mendeteksi potensi ancaman secara dini sebelum berdampak signifikan. Yang kedua, mempercepat respon terhadap insiden keamanan atau gangguan sistem. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan dan operasional yang ada. Yang keempat, menjamin kepatuhan terhadap standar pelindungan data dan regulasi. Yang kelima, menjaga keberlangsungan bisnis serta kepercayaan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebagai penutup, kami juga ada yang perlu disimpulkan, yaitu bahwa penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang sistematis, mulai dari identifikasi, analisis, mitigasi, hingga monitoring, menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan proses bisnis di era digital dengan strategi mitigasi yang tepat dan evaluasi keberlanjutan organisasi dapat minimalkan dampak risiko serta meningkatkan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi. Nah, demikian hasil analisis dan rencana mitigasi risiko teknologi informasi yang telah kami susun. Kami berharap strategi ini dapat membantu organisasi dalam menghadapi ancaman digital dengan lebih siap dan terarah. Terima kasih dan kami sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.